Selamat pagi, Shalom. Bapak dan Ibu, saudari-saudara, dan adik-adik sekalian yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Bagaimana kabarnya di awal pekan ini? Semoga setiap kita kabarnya baik, sehat, dan penuh berkat Tuhan. Marilah sebelum kita mengawali hari ini dan juga pekan yang akan kita jalani, kita khususkan waktu untuk bersaat teduh. Kita dasari kehidupan kita dengan renungan firman Tuhan. Mari bersama kita mengawalinya dengan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa Surgawi, Tuhan yang penuh kasih dan rahmat, kami di pagi hari ini mengaturkan puji syukur dan terima kasih kami atas segala kebaikan, kasih, dan terlebih khusus pemeliharaan Tuhan yang terus kami rasakan dalam kehidupan kami. Sehingga di pagi hari ini kami boleh bangun, merasakan kesegaran udara pagi, kasih sayang orang-orang di sekeliling kami. Bapa, kami rindu untuk membaca merenungkan sabda-Mu sebagai dasar kami menjalani kehidupan. Oleh karena itulah kiranya Roh-Mu yang kudus menerangi setiap hati dan pikiran kami, sehingga kami dapat memahami kehendak yang Tuhan nyatakan melalui firman-Mu ini. Ya Bapa Surgawi, kami juga menyadari dalam hidup kami banyak salah dan dosa kami di hadapan Tuhan dan sama. Oleh karena itulah kami juga mohon pengampunan. Seutuhnya doa dan syukur kami ini kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Sang Penebus kami. Amin. Bapak Ibu, saudari-saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan firman diambil dari bacaan leksionari harian, yaitu dari Ayub 26, kita akan baca ayat 1 sampai dengan ayat 4. Demikian firman-Nya. Jawab Ayub, siapa dapat mengerti kebesaran Allah? Tetapi Ayub menjawab, alangkah baiknya bantuan-Mu kepada yang tidak kuat dan pertolongan-Mu kepada lengan yang tidak berdaya. Alangkah baiknya nasihat-Mu kepada orang yang tidak mempunyai hikmat dan pengertian yang Kau ajarkan dengan limpahnya. Atas anjuran siapakah Engkau mengucapkan perkataan-perkataan itu? Dan gagasan siapakah yang Kau nyatakan? Bapak dan Ibu, saudari-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, kita belajar dari bagian perikop pasal 26 kitab Ayub ini. Seperti banyak kita ketahui bersama, kitab Ayub sungguh amat menarik dan sungguh sangat unik, karena kitab Ayub ini masuk di dalam bagian sastra hikmat di kitab-kitab perjanjian lama. Nah, apa itu sastra hikmat? Tentu Bapak Ibu sudah pirsa. Jika menyaksikan belajar bersama teologi, ada satu seri khusus membahas hal itu. Nah, sosok Ayub ini, Bapak dan Ibu saudara dikasihi Tuhan, yang digambarkan di dalam kitab Ayub, ia mengalami dinamika kehidupan yang sungguh luar biasa. Dari seorang yang saleh, yang takut kepada Tuhan, yang melakukan perintah dan kehendak Tuhan, namun ia mengalami pencobaan yang sungguh sangat hebat. Kehilangan semuanya, baik keluarga maupun juga kehilangan harta benda, kehormatan, ketenaran, dan lain sebagainya. Bahkan ia sampai harus meratap, harus menaburi dirinya dengan abu sebagai lambang perkabungan karena cobaan yang sungguh sangat hebat yang ia alami. Nah, di dalam prosesnya, kalau kita membaca di pasal-pasal kitab Ayub ini, ketiga temannya akan bersilih ganti datang kepadanya. Ada Bildad, Elihu, dan juga ada Elifas di sana. Nah, Ayub ketika kita membaca di dalam dinamikanya, dia juga mengalami berbagai rupa ungkapan emosi. Seperti halnya di awal-awal mungkin ada kemarahan dalam dirinya, dia meratap, tetapi juga pada akhirnya perlahan-lahan dipulihkan untuk semakin teguh hatinya, kemudian
Dia mempunyai komitmen lagi kepada Tuhan Allah dan ia memutuskan untuk mengabdi kepada Allah. Nah, di sini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa dalam keadaan yang penuh masalah dan persoalan yang hebat itu, yang baik adalah Ayub tetap jujur di hadapan Tuhan. Jadi sekalipun ia bergulat dengan emosinya tadi, ada kemarahan, ratapan, bahkan berseru-seru kepada Tuhan, bertanya kepada Tuhan, tetapi dia membuka dirinya dan berupaya untuk terjadi rekonsiliasi dengan Tuhan atas pengalaman hidup yang ia jumpai. Jadi Ayub di sini mau membuka dirinya secara jujur di hadapan Tuhan Allah. Dan melalui perjumpaan teman-temannya tadi, dalam prosesnya juga, pada akhirnya ia diperbarui oleh Tuhan. Nah, ini berbeda dengan ketiga teman Ayub yang datang kepadanya seolah-olah memberikan kekuatan, hiburan, tetapi sesungguhnya mereka hanya menggunakan pemahamannya sendiri, perspektifnya sendiri, yaitu bagaimana di dalam mereka memahami Tuhan itu hanya seperti konsep-konsep saja, ajaran-ajaran yang sudah baku, bahkan kumpulan-kumpulan ide yang turun-temurun dari nenek moyang, dan mereka tidak mengalaminya secara pribadi. Jadi iman mereka atau keberadaan diri mereka datar-datar saja, karena tidak mengalami Tuhan secara pribadi, terlebih seperti Ayub yang diubahkan oleh Tuhan melalui penderitaan dan pergumulannya. Nah, Bapak Ibu Saudari-saudari yang dikasihi Tuhan, disinilah pentingnya kita belajar dari kitab Ayub ini, bahwa dalam kehidupan kita juga ada pergumulan, persoalan, bahkan mungkin itu kadangkala adalah pergumulan yang hebat. Nah, bagaimana kita bersikap? Apakah kita mau membuka diri kita kepada Tuhan Allah, jujur di hadapannya, dan mau untuk dipulihkan oleh Tuhan Allah? Ataukah kita memilih untuk menghadapi segala sesuatu menurut pemahaman kita, menurut apa yang mungkin sudah kita ketahui, sehingga dalam pergumulan itu tidak justru mendatangkan pemulihan maupun juga pembaharuan di dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu Saudari-saudara yang dikasihi Tuhan, Ayub mengalami pembaharuan itu karena ia mau membuka dirinya, keberadaan dirinya secara jujur di hadapan Tuhan Allah. Nah, oleh karena itulah, maukah kita juga di dalam pergumulan kehidupan kita mau jujur di hadapan Allah, dan dalam pergumulan itu pula kita mau berproses untuk menjadi pribadi-pribadi yang semakin dewasa. Nah, marilah kita melihat setiap aspek kehidupan kita, khususnya pergumulan, masalah, dan penderitaan secara baru. Bukan hanya sebagai bentuk hukuman, cobaan, atau hal yang lain-lain, melainkan sebagai bagian dari proses pendewasaan diri dan iman kita. Nah, selamat berproses. Mari kita membuka diri kepada Allah dan senantiasa menyambut tangan Tuhan yang memulihkan kita. Tuhan memberkati. Amin. Mari Bapak Ibu Saudari-saudari dikasihi Tuhan, kita satu hati, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa Surgawi, kami sungguh mengucapkan syukur atas segala kebaikan dan kasih-Mu, terlebih khusus melalui saat teduh kami di pagi hari ini. Kami boleh membaca dan merenungkan bagian dari kitab Ayub yang mengajarkan kepada kami untuk mau membuka diri kami di hadapan Tuhan, mau berproses bersama dengan Tuhan, dan menyambut tangan Tuhan yang memulihkan kehidupan kami. Biarlah kami hanya mengandalkan Dikau saja ya Tuhan sebagai sumber pertolongan dan kehidupan kami. Kami serahkan ya Bapa kehidupan kami di hari ini dan terlebih juga di pekan ini seutuhnya. Kiranya Tuhan yang memimpin, yang memelihara dan memberkati kehidupan setiap kami. Keluarga kami, berikanlah ya Tuhan kekuatan, kesehatan, dan damai sejahtera. Bagi para orang tua yang bekerja, yang melayani, Tuhan juga bimbing, Tuhan sertai, diberikan kelancaran, berkat dan rezeki,
Dan bagi anak-anak kami dalam proses pertumbuhan, belajar mereka, lingkungan mereka, Tuhan juga bimbing, Tuhan sertai, berikan kekuatan, kesehatan, dan juga menjadikan anak-anak-Mu ini pribadi-pribadi yang setia kepada Tuhan. Bapa Surgawi, kami juga berdoa untuk sesama kami saat ini yang sedang sakit dan dalam masa pemulihan. Kiranya Tuhan berkenan menyembuhkan, dan bagi keluarga-keluarga yang menghadapi pergumulan kehidupan, kami mohon Tuhan terus hadir, memulihkan, sehingga keluarga-keluarga ini tetap merasakan damai dan berkat-berkat. Ya Bapa, kami serahkan seutuhnya hari dan kehidupan yang kami jalani ke dalam pimpinan dan penyertaan-Mu. Ampunilah atas segala dosa dan salah kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami naikkan doa dan pengharapan kami. Amin. Demikianlah Bapak Ibu Saudara, sejenak saat teduh di pagi hari ini. Selamat beraktivitas, semoga sehat selalu dan Tuhan memberkati. Shalom.